Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Temurang Kotakan, saya sendiri, Iman pribadi, Pandi Adigana, Moni Triwulan, Nizar Aulia, Silvina Bahari, dan Zidan Dimas Baskoro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi ERP menggunakan software foto pada toko batik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Untuk penjelasan modul terkait ERP akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama yaitu kita akan masuk ke modul produksi. Pada modul produksi, di sini kita akan membuat produk apa saja sih yang diperlukan untuk membuat produk jadinya. Dan kita akan menentukan juga produk jadinya. Untuk produk bahan bakunya, kita buat seperti misalkan pada kain mori. Pada produk kain mori, untuk checklistnya yaitu dapat dibeli. Karena produk kain mori termasuk produk yang dibutuhkan untuk membuat produk jadinya atau bahan bakunya. Untuk tipe produk sendiri yaitu storable product, karena tipe perusahaan ini yaitu make to stock. Untuk kategori produknya yaitu kain, untuk referensi internalnya yaitu KNM, sedangkan modalnya yaitu Rp30.000. Kemudian pada stok persediaan, rute operasinya yaitu beli, dan logistiknya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk membuat produk bahan baku seperti benang, canting, cap batik, kemudian jarum, resleting, malam, warna batik, merupakan produk bahan baku yang dapat dibuat dengan langkah seperti tadi. Kemudian untuk produk bahan jadinya, kita misalkan pada kain batik tulis. Pada informasi umum kain batik tulis, untuk checklistnya yaitu dapat dijual. Karena kain batik tulis ini nantinya akan dijual dan tersedia di pos. Kemudian tipe produknya yaitu storable product. Untuk kategori produknya yaitu kain, referensi internalnya yaitu KBT, sedangkan harga jualnya yaitu Rp200.000 dan modalnya Rp130.000 berdasarkan POM-nya. Selanjutnya pada point of sales yaitu produk kain batik tulis tersedia di POS untuk kategorinya kain. Selanjutnya pada stok persediaan, rute operasi produk kain batik tulis yaitu termasuk produksi dan logistiknya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar kebutuhan material atau POM-nya. Misalkan pada POM kain batik tulis. Pada POM kain batik tulis, misalkan kita akan membuat sebanyak 5 atau kuantitasnya 5. Karena di sini perusahaannya jenisnya make to stock. Untuk komponen yang diperlukan pada kain batik tulis, diantaranya yaitu
kain mori, canting, warna batik, dan juga malam. Dan kuantitasnya yaitu masing-masing 5 untuk memenuhi kebutuhan produk kain batik tulis. Kemudian struktur dan cost-nya, pada produk kain batik tulis, di sini bill of material struktur dan cost-nya untuk kuantitas sebanyak 5, biaya produknya yaitu Rp650.000 dan bill of material cost-nya yaitu Rp340.000. Dan unit cost-nya yaitu Rp130.000. Untuk bill of material cost-nya Rp68.000. Kemudian kita akan masuk ke modul pembelian. Pada modul pembelian ini, kita akan menentukan vendor atau pemasok dalam produk yang akan kita beli. Misalkan kita telah menentukan pemasok pada PT Maju Mundur. Di sini produk yang akan kita beli pada PT Maju Mundur diantaranya yaitu kain mori, malam, dan benang. Untuk kuantitasnya, kain mori sebanyak 15, malam sebanyak 20, dan benang sebanyak 10. Dan untuk subtotalnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan total dari pembayaran yang akan dibayar pada vendor PT Maju Mundur yaitu sebesar Rp850.000. Kemudian kita akan melihat pada inventory. Pada modul inventory, kita akan melihat produk yang kita beli dari vendor sudah berada di inventory atau belum. Jadi di sini kita akan melihatnya. Misalkan pada benang di tangan sebesar 15 unit, menandakan bahwa produk benang telah terdapat pada inventory atau barang sudah diterima. Untuk canting yaitu sebanyak 10 unit, cap batik 2 unit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui stok persediaan di inventory, maka kita akan membuat produk di produksi, modul produksi. Jadi, kita akan membuat barang produk yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat baju batik dengan kuantitas 5. Jadi, komponen pada produk batik yaitu yang dibutuhkan ada kain batik, kancing baju, benang, gunting kain, dan jarum dengan kuantitas 5 yang dibutuhkan. Setelah itu, kita klik konfirmasi bahwa tandanya kita akan membuat baju batik dengan kuantitas 5. Kita ganti kuantitasnya menjadi 5. Nah, di sini karena barang produk seperti kain batik, kancing baju, benang, gunting kain, dan jarum sudah ada stok persediaannya di gudang, maka reservasinya semua bertanda tersedia yang menandakan bahwa produknya ada pada gudang. Setelah itu kita tandai sebagai selesai untuk menandakan kita akan membuat produknya. Nah, maka keterangan pada order produksinya selesai karena kita sudah membuat baju batik tersebut. Selanjutnya, maka kita akan ke stok persediaan untuk mengecek apakah produknya di gudang berkurang atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi kita membuat benang dengan membuat baju batik menggunakan benang 5. Jadi, yang tadinya benang
di tanggal 15 dikurangi 5 menjadi 10 karena sudah digunakan untuk membuat baju batik tersebut. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat produk di modul produksi, kita akan ke modul penjualan. Jadi sebelumnya saya sudah membuat order penawaran di mana pelanggan yang dituju yaitu Institut Teknologi Telkom Prokerto dengan detail order membeli baju batik sebesar 1, kain batik cap 1, dan kain batik kombinasi 1 dengan harga satuan 150.000, kain batik cap 80.000, dan kain batik kombinasi 120.000. Jadi, total yang harus dibayarkan oleh Institut Teknologi Telkom Prokerto yaitu sebanyak 350.000. Setelah itu, kita akan melihat apakah invoice-nya sudah muncul karena Institut Teknologi ini sudah membayar dengan kontan. Kita klik Customer Preview. Nah, ini merupakan invoice yang sudah muncul apabila Institut Teknologi Prokerto sudah membayar. Bukti pembayarannya. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi mengenai pengimplementasian ERP menggunakan software Odoo itu dapat berpengaruh positif pada perusahaan karena dapat membantu meningkatkan kinerja dari proses bisnis mereka, dari pengumpulan bahan baku, kemudian penentuan material yaitu atau bill of material, kemudian pembelian dari vendor dan penjualan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi ERP menggunakan software Odoo. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.